YPCI, YPCI, hidup damai di Nusantara. Selamat ulang tahun untuk Yayasan Peduli dan Cinta Indonesia. Semoga selalu berjaya dan selalu menebar kebaikan untuk semua. Terima kasih, salam hormat. Dulu Opa juga banyak susah ya, penderitaan banyak sekali. Dan Opa ada pikir ke suatu saat kalau Opa sudah sanggup, Opa cita-cita akan bikin satu yayasan. Akhirnya tercapai juga, jadi bisa kembali, Opa bisa membantu ke orang-orang yang membutuhkan. Ternyata hari ini tercapai dan juga sudah berjalan setahun. Ini ulang tahunnya. Ya harapannya ya kalau bisa YPC ini semoga bisa tambah luas lagi, Opa bisa bantu. Jangan hanya di Bali atau apa. Memang selama ini juga banyak ya. Di Indonesia juga banyak tempat. Kalau bisa dibesarkan lagi YPC ini. Tapi juga harus ada dukungan-dukungan dari teman-teman dari Bro-Bro NCC juga. Ya, jadi supaya YPC ini bisa tambah besar lagi untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Paling berkesan adalah waktu kita pergi di suatu daerah namanya Karangasem, itu naik sampai pegunungan ya, udah sampai di atas masih jalan kaki lagi tuh, sampai jalan kaki turun ke bawah lagi, itu aksesnya udah berat sekali. Sampai di sana ya ada satu keluarga, ibunya meninggal, bapaknya juga meninggal, 3 orang. Dia punya anak 3, yang paling besar 12 tahun, 7 tahun, sama 4 tahun kalau nggak salah. Itu kita ke sana itu, wah kadang nggak taunya saya dengar dari tetangga-tetangga, kadang makan, kadang nggak. Lihatnya itu sangat kasian ya, tidak ada yang urus, malah yang urus yang kakak yang paling besar umur 12 tahun. Terus Opa itu waktu itu suruh tim sekalian kita bantu untuk 3 bulan, 2 bulan apa 3 bulan. Sesudah itu baru ingat lagi, oh ini udah 3 bulan lebih ini kita nggak ke sana. Kenapa? Sangat susah mau masuk ke daerah sana. Akhirnya Opa suruh tim Opa ke sana lagi. Solusinya gimana? Solusinya saya bilang sama timnya Opa, coba kalian cari warung. Jadi warung itu kita kasih deposit berapa juta, terus bawa kakak dia yang paling gede umur 12 tahun, bawa kenalin ke warung itu. Jadi kita suruh timnya bilang ke yang punya warung, kalau anak ini kekurangan beras lah, gula lah, apa aja lah yang dia butuhkan yang untuk masak sehari-hari, boleh diambil. Jadi timnya Opa juga kasih tahu warungnya, kalau uangnya udah mau habis, kabarin, nanti kita transfer lagi, deposit lagi. Jadi kita percaya ke warungnya. Opa pesan Brancis, kalau bisa kita sama-sama sisihkan sedikit untuk membantu saudara-saudara kita. Di Indonesia masih banyak sekali yang memerlukan uluran tangan dari kita. Ya, semoga Brancis bisa sisihkan sedikit untuk membantu saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok, kan banyak sekali. Opa mau ucapkan selamat ulang tahun buat YPCI. Semoga YPC ini bisa tambah besar lagi kegiatannya, dan juga Opa banyak terima kasih dengan teman-temannya Opa yang banyak support, banyak bantuan ke YPC ini. Ya semoga kedepannya bisa lebih lancar, lebih bisa luas lagi. Sore, nama saya Fitri Suharini, staf Panti Asuhan Wisma Anak Harapan yang beralamat di Jalan Anom nomor 2, Banjarun Taluntal Dalung. Seingat saya dulu masih Opa Gaul namanya. Jadi waktu itu sore-sore datang bersama bapak-bapak polisi gitu ya, dianterin ke sini rame-rame. Jadi langsung ketemu sama anak-anak, ngobrol, langsung dikasih apa waktu itu nasi ya kalau nggak salah ya. Kami dibantu bahan-bahan makanan seperti sembako, beras, minyak goreng, telur, mie instan,
juga uang untuk anak-anak sekolah, untuk pendaftaran sekolah baru gitu, pulsa listrik, dan yang setiap waktu kita terus minta sama apa gaulnya. Harapan kami untuk YPCI agar selalu sukses dan berjaya, supaya tidak lupa dengan anak-anak panti asuhan kita di sini, tetap membantu kami supaya kami bisa berjalan dengan baik, juga sukses terus kepada semua stafnya YPCI, dan semakin maju semakin besar dan jaya. YPCI, YPCI, karena kita bersaudara. YPCI, YPCI, hidup damai. Nama saya Igede Swarawima yang dari Bali, dan kebetulan ini istri saya namanya Nikutu Anggreni. Maaf untuk penyakit yang dialami oleh istri saya, itu gagal ginjal kronis sudah mulai dari 2015 dan sekarang sudah menjalani 8 tahun jalan, 7 tahun 6 bulanan menuju 8 tahun. Syukur Astungara udah dari semua keluhan selama 15 tahun, udah dari mual, muntah sampai ke lumpuh, sudah dialami sendiri sama istri. Dan beruntungnya saya kenal sama dengan Opa yang telah membantu dan saya selama ini, sehingga dari kondisi yang sangat paling berat yaitu lumpuh selama 1 tahunan, dengan konsumsi obat-obat yang udah di cover sama Opa, udah bisa kembali berjalan seperti, ya anggaplah seperti semula. Mungkin itu zat dari Tuhan juga. Terima kasih buat Opa dan buat tim yang udah selalu support yang sendiri, sama istri sampai anak yang bisa bertahan ini buat ini. Ya mudah-mudahan nanti untuk menjalani hemodialisis ini sama istri, mudah-mudahan tidak pernah menyerah, tetap semangat untuk menghadapinya. Dan saya sendiri terus akan mensupport istri saya dan tetap mencari informasi-informasi tentang hemodialisa, apapun itu yang berkaitan dengan cuci darah atau pembuluh darah, mengenai operasinya, apapun itu. Untuk yang disupport sama YPC sama pas itu bulan Agustus tahun 2022. Agustus ini udah mulai 1 tahun lah. Mungkin kalau lebih dulu kenal sih, ya mungkin lebih. Kalau lebih dulu kenal sama Opa kan nggak sampai ada keluhan-keluhan yang seberat itu. Tapi syukur tahun 2022 itu ya ditanya sama teman ya di Bali juga, kenal sama Opa dan bisa disupport obat-obatan dari bulan 2 sampai sekarang bulan Maret 2023. Ya, sekali lagi juga saya minta terima kasih sudah mau support saya sebagai pasien cuci darah atau gagal ginjal. Terima kasih sudah mau kasih support juga dari Opa dan yayasannya. Saya merasa beruntung dan semangat gitu dengan apa yang saya jalanin sebagai pasien cuci darah. Sangat-sangat beruntung sekali bisa ketemu sama beliau dan dikenali sama beliau dari teman suami saya gitu. Kalau penyakitnya ini itu namanya istilah medisnya preeklamsi atau preeklamsia, di mana preeklamsi itu saat kehamilan anak seseorang atau istri 7 bulan itu tensinya langsung naik lonjak. Itu sekitar 200, 190 atau 180. Preeklamsi itu risiko terberatnya sih kalau enggak ibu yang selamat, anak yang meninggal. Harus salah satu. Udah anak pertama saya, anak saya yang meninggal. Istri saya selamat. Terus mengasuh, kita konsultasi dokter semua, kita mengasuh 4 tahunan. Ambil. Kita konsultasi dokter, oke kita bikin anak lagi. Pas bikin anak lagi, jadinya sama juga. Preeklamsi lagi.
anak nomor Itu 2. diambil tindakan, operasi, sesar, anak saya selamat. Istri saya itu udah langsung kena pas 15 Juli 2015 itu. Pas operasi sesar langsung kena ke ginjal, langsung di ICU, ICU. sekitar 1 mingguan. Setelah pertama di sana di Raja bulan Agustus. Karena pindah ke Balinya, kita langsung ke Balinya. Tapi itu mulai rutin Cuci darah. Esok hari tak pernah ada yang tahu pasti. Tetaplah memberi, tetap untuk saling mengasihi. Halo, perkenalkan nama Omang, Nikoman Dewi Sukiantari, panggilannya Komang atau enggak Dewi. Sebelah ibunya Ewi. Bapak kemana? Bapak udah nggak ada. Udah lama. 2022. 2022. Udah berapa lama? 1 tahun. Udah 1 tahun. Ya, Februari. Di SMP karena Ewi waktu itu nggak bisa bayar SPP, akhirnya guru bilang kalau Ewi dapat bantuan dari komunitas Opa Gaul. Yang dibantu tuh kita tuh dibayar SPP, ada juga beberapa siswa yang dibayar. Sekarang Komang sekolah kan? Sekolah Sekolah di mana? di SMK Bintang Persada, Jurusan? Tata Boga. Boga ya? Ewi mau ngucapin selamat ulang tahun komunitas Opa Gaul, semoga makin besar, makin banyak dibantu-bantu. Ya, apa ya? Pokoknya selamat lah. Ewi ngerasa syukur gitu loh, udah bisa ke sekolah. Lega, seneng juga. Sekarang katanya udah training ya? Ya, Semoga nanti bisa ini ya, ngebantu keluarga ya. langsung karet. Bisa ini ngebalas kebaikan ibu juga ya Bu ya. Iya, ya terima kasih kalau udah bayarin anak saya. Saya tidak mampu soalnya orang bapaknya tidak ada, orang sendirian kerja. Ini nanggung ini cucu saya soalnya. Saya bilang udah itu kalau kena apa-apa bilang aja sama bapak. Dia malu katanya gitu dia, tidak berani. Ya saya terima kasih, mudah-mudahan Bang selamat, rahayu, begini apa namanya berkembang itu. Bersyukur. Ya, yang pertama kita mau ucapin dulu ya selamat ulang tahun buat Yayasan Peduli Cinta Indonesia YPCI. Udah nggak terasa udah 1 tahun ya, nggak ya. Sebagai apa ya, relawan ya, bisa dibilang relawan tim dari YPCI. Yang paling berkesan menurut saya sih yang waktu itu ya ke Karangasem, karena itu tujuan paling jauh, badannya juga bukan lumayan ekstrim, sangat ekstrim ya. Yang itu ya, yang 3 anak itu ya, Ya perjuangan. Munti Gunung ya. Ya jadi berat. ya jadi itu paling ini sih, salah satu yang paling berkesan juga karena waktu itu kita survei dulu kan, kita survei ke sana, terus kita ada laporan ke Opa dan teman-teman YPCI, terus akhirnya berangkat. Ternyata medannya itu, wah gila. Mobil kita itu sampai nggak bisa naik gitu ya. Mobil kita itu mati di tanjakan. Bukan karena mobilnya sih, tapi karena medannya yang gila. Karena tanjakannya itu luar biasa gitu. Kalau saya sih yang paling berkesan itu kalau bantuan kita yang spontan-spontan gitu. Kayak yang kasus yang kita dapat info waktu itu di daerah Dalung ya. Ada yang bapaknya ODGJ. Nah itu paling berkesan juga sih karena itu Opa lagi di Jakarta posisinya, terus kita info, Opa langsung pulang tuh dari Jakarta untuk langsung ngecek gitu. Ya harapannya buat YPCI ya, semoga kedepannya ini makin tambah bisa untuk membantu saudara-saudara kita, tambah bisa untuk menuju ke pelosok-pelosok juga. Dan mudah-mudahan tidak hanya di pelosok-pelosok Bali aja, mungkin mudah-mudahan walaupun sudah ya di beberapa di daerah di luar Bali, di Indonesia tentunya, mudah-mudahan bisa sampai sesuai namanya ya, YPCI gitu, Peduli Cinta Indonesia. ya, sesuai dengan visi dan misinya juga. Sebenarnya masih banyak lagi sih bantuan-bantuan kita yang kita nggak expose gitu, kita nggak kasih tahu bro and sis. Itu kita ada pengadaan pompa statis itu di salah satu desa di Karangasem yang desanya itu udah lama susah gitu akses air gitu. Jadi bekerja sama dengan Pangdam waktu itu
kita YPCI ada pengadaan pompa statis gitu. Jadi akhirnya desanya itu bisa mengakses air sekarang gitu. Jadi dari sektor pertanian pun akhirnya terbantu itu desanya gitu. Kita dapat info di salah satu SMP ya, SMP di Jalan Gunung Agung itu kan udah lulusan nih, tapi murid-murid SMP-nya itu nggak bisa dapat ijazah waktu itu, ya bener nggak? SMP swasta waktu itu. Jadi ada beberapa siswa gitu, 20 atau 30 siswa itu tidak bisa mendapatkan ijazah karena menunggak biaya SPP waktu itu. Jadi akhirnya nyampailah infonya ke kita kasih bantuan. YPCI itu bersama Opa Gaul itu melunasin tunggakan-tunggakan itu selama 3 tahun loh Bro Ensis. Jadi selesai semuanya, akhirnya mereka bisa terima ijazah, bisa lanjut ke SMA. Nah ada cerita kan waktu itu di situ, waktu kita selesai pembiayaan itu, ada salah satu guru dan orang tua murid di situ. Mereka bilang ke kita gitu ya, ini ada salah satu murid SMP yang berprestasi gitu, yang juara, yang nilainya bagus itu. Namanya kalau nggak salah Komang Dewi. Dia itu nggak mau lanjut ke SMA gitu karena tidak punya biaya gitu. Dari rekomendasi guru tersebut lah gitu, katanya ini sayang muridnya tuh pinter, kalau dia tidak lanjut ke SMA nanti gimana gitu masa depannya. Jadi akhirnya kita info ke YPCI, ke Opa, akhirnya kita disuruh coba cek kayak gimana. Kita waktu itu langsung datang ya, kita tukar pikiran dengan orang tuanya gitu. Memang waktu kita datang itu gimana, dia memang nggak mau lanjut waktu itu, dia udah putus ya, dia udah pasrah, dia putus semangat lah gitu. Jadi cuma kita tetap pendekatan ya, kita bilang kalau mau lanjut kira-kira mau kemana, ke SMA atau SMK gitu. Nah dia jawab si Komang ini jawab dia mau SMK waktu itu. Kita tanya alasannya kenapa, karena katanya kalau SMK itu bisa langsung kerja gitu. Nah ayahnya juga bilang kalau memang ada bantuan sih dia mau gitu, karena memang sih pesannya Opa gitu, pesannya Opa bilang pendidikan itu penting gitu. Akhirnya setuju gitu. YPCI bantu biaya SPP itu selama 3 tahun loh. Kita kemarin barusan cek lagi gitu, kita ajak ketemuan lagi si adik Komangnya. Sekarang dia udah kelas 2. Dari tahun 2021. Ya, jadi udah 2 tahun kan. Sekarang dia udah kelas 2. Wah, itu kita waktu ketemu itu luar biasa gitu, Bro Ensis. Karena waktu kita ketemu itu dia bilang, kita tanya kan, sekarang kegiatannya apa? Dia bilang lagi training gitu. Dia jadi masuk ke salah satu SMK. Dia ambil jurusan Tata Boga gitu. Dan sekarang dia lagi training di salah satu villa yang ada di Seminyak. Dan dia udah ada sedikit salary lah, dapat income kecil-kecilan, dan dia ya bangga juga bisa bantu keluarganya gitu. Jadi ya kita juga yang selalu ikut turun ke lapangan itu banyak cerita gitu, banyak yang ngelihat udah 2 tahun dibantu gitu. Ada juga yang ibu yang cuci darah ya gitu waktu itu ya, enggak ya. Waktu kita pertama ke sana kan ngecek itu udah si suaminya, si bapaknya itu udah putus asa juga kan. Akhirnya kita sama Angga coba yakinin, kita bakal dari yayasan, kita bakal support biaya hemodialisnya gitu ya, cuci darahnya. Dan akhirnya dia mau gitu, bersedia. Selama 2 tahun kita support. Kemarin kita datang lagi. Perkembangan itu luar biasa itu. Ya, ada di videonya tuh. Jadi kita juga ikut terharu gitu. Waktu kita datang, dulu waktu kita pertama datang, si ibunya tuh nggak bisa jalan. Ya, Total di tempat tidur. ya tidur, badannya kurus, mukanya juga hitam apa. Nah waktu yang terakhir kita datang, dia udah seger, dia badannya udah gemuk. Malah yang nyambut kita itu si ibunya gitu, dia udah bisa jalan, kursi roda semua udah nggak dipakai gitu. Kami pun kaget waktu itu. Ya, itu waduh, itu benar-benar luar biasa itu. 2 tahun Bang ya? 2 tahun, ya. 2 tahun disupport. Awal ketemu itu 2021. Setelah 2 tahun itu perkembangannya luar biasa. Dia gitu kita datang gitu kan, Kaget juga. dia langsung nangis, dia air matanya si ibu itu netes. Dia bilang dia akhirnya udah hampir ya 7 tahun lah dia bertahan dengan proses medis hemodialis cuci darah itu gitu.
dia ada semangat lagi karena ada support tadi dari YPCI, dari OPA, dari Bro Ensis juga gitu. Jadi dia sekarang udah bisa beraktivitas lagi gitu, udah. Ya memang tidak bisa, dia bilang dia belum sembuh gitu. Cuma sembuh total, tapi ya perkembangannya itu dari semakin yang membaik. semakin membaik itu jauh gitu. Jadi ada sih ini rekamannya itu. Jadi wah itu luar biasa gitu. Kita ngelihat perkembangan proses perubahan gitu. Bisa berpartisipasi di YPCI ini tuh pengalaman yang luar biasa banget gitu. Karena kita bisa berkenalan dengan orang-orang baru gitu. Kita bisa tahu keluhan apa-apa saja yang ada di sekitar-sekitar kita kayak gitu. Jadi bisa jadi bagian dari YPC ini itu adalah pengalaman yang luar biasa gitu buat kita berdua gitu. Kalau dari Yangga gimana? Ya turut bahagia juga sih, bahagia walaupun bahagia untuk ya yang kita bantu juga, kita juga merasa bahagia gitu Bang. Ya, pasti. Jadi ada rasa lega gitu. Iya. Entah nggak bisa diucap Iya. kata-kata lah pokoknya. Karena kita berdua tuh paling sering turun ke lapangan kan kayak gitu. Jadi kita lah yang tahu kayak gimana saudara-saudara yang kita bantu di lapangan itu mereka kayak gimana keadaannya gitu. Kita tahu banget gitu. Jadi ya semoga YPC ini bisa semakin berkembang lagi. Kayak tadi dibilang Angga juga, semoga bisa ke seluruh Indonesia gitu ya, nggak cuma di Bali. Memang sih ada beberapa bantuan kita nggak cuma di Bali gitu, tapi pengennya kita ada chapter-chapter di beberapa kota ya, sampai di seluruh Indonesia kayak gitu. Ya semoga pun relawan juga nanti bisa bertambah gitu. Mari sama-sama juga kita kayak selalu dibilang apa kan, sisihkan sedikit aja gitu. Ya. Sedikit, mungkin bagi kita sedikit gitu, tapi kita nggak tahu bagi saudara kita yang membutuhkan itu bisa jadi besar. Nah, itu pesannya Bermanfaat. OPA kayak gitu. Jadi sekali lagi ya semoga YPCI ya bisa terus membantu sampai ke pelosok negeri Bro Ensis. Oke. Oke, selamat ulang tahun untuk YPCI. Semoga Tuhan selalu memberkati. Semoga segala usahanya dilancarkan, segala yang dikerjakan dimudahkan oleh Tuhan, dan diberikan kesehatan, kesuksesan dan sukses terus ya. Dari dia sendiri sama istri sama ini Anaknya. selamat ulang tahun buat Yayasan YPCI yang pertama. Semoga semakin sukses dan jaya dan bisa semoga selalu diberi kesehatan, lancar kesuksesan dan kelancaran semua rezeki. usaha. Mari di sini kita berbagi kasih, ikhlas memberi dari hati yang suci. Tuhan lindungi kami. YPCI, YPCI, berbagi kasih sederhana.